Halo, selamat pagi. Masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia. Kita ke dapur kecilku dulu ya. Ceritanya hari ini tuh bikin yang namanya bubur Manado. Bubur Manado ini sangat sehat sekali teman-teman. Ada ikan asinnya. Untuk sambal roanya itu belum ada. Jadi memakai sambal terasi dulu ya sama kerupuk udang. Di dapur kecilku ini, selain aku bikin bubur Manado, aku juga bikin tahu campur. Nah, ini sekarang perpaduan antara Manado dan Jawa Timur. Ikuti terus ya di dapur kecilku ya. Semoga kalian itu suka. Dan banyak lagi resep-resep yang Mbak Tere sajikan di sini. Kemarin aku bikin yang namanya coto Makassar dengan soto Jawa Timuran. Sekarang bubur Manado dengan tahu campur Lamongan ala-ala Mbak Tere ya. Yuk kita kembali lagi. Untuk bikin bubur Manado ini kalian bisa memakai ikan asin atau memakai ikan roa. Dan di sini itu karena di kotaku yang ini aku hanya punya ikan asin. Jadi ikan asin ini aku goreng dulu teman-teman. Setelah digoreng nanti kita akan masukkan ke dalam bubur Manado. Pada waktu disajikan, pada waktu kita makan. Bikin bubur Manadonya seperti ini. Paling gampang, tidak ribet, tidak pusing, masukkan nasi yang ada di kulkas. Dan untuk takaran airnya kalian bisa lihat ya. Dimasukkan serai, terus dimasukkan labu. Labu pumpkin ini teman-teman dimasukkan. Setelah itu dimasukkan yang namanya garam, sedikit merica, dimasukkan ya seperti ini. Untuk jagung pipilnya kalian bisa memakai frozen atau yang fresh ya. Setelah itu dicuci bersih dan sayur-sayurnya seperti ini. Kangkung, bayam dan dimasukkan kemangi. Jadi sayurnya seperti ini yang aku punya ya. Ini aku bikinnya itu gampang sekali karena aku memakai slow cooker, bukan di press cooker. Jadi di slow cooker ya. Jadi seperti ini. Kalau ada yang namanya sweet potato atau ketela juga boleh. Ketela rambat atau singkong juga boleh dimasukkan juga ya. Pada saat bikin prosesnya itu seperti ini ya. Jadi di sini itu bau-bau dari serihnya, garam, gula sedikit, dan dimasukkan merica. Kalau kalian mau boleh dimasukkan jahe fresh ya yang ditumbuk. Sayur-sayurnya sudah dimasukkan jadi seperti ini. Pada waktu kita masukkan itu kita harus berpikir dimakan saat itu juga. Tetapi kalau kalian mau makannya nanti jangan dicampur dulu ya seperti ini. Nanti baru kalian campur pada waktu mau makan. Saatnya Mbak Tere makan dulu ya. Jadi seperti ini. Perpaduan yang luar biasa sehatnya ditambah dengan ikan asin. Untuk sambelnya harusnya itu sambal roa. Karena aku hanya punya sambal terasi yang pedas jahat, jadi ya seperti ini. Sekarang ini kita kembali ke dapur kecilku dengan makan tahu campur Lamongan. Tahu campur Lamongan ini teman-teman, ini sudah pernah aku unggah di channelku yang lama. Sekarang di channelku yang kedua ini kalian akan aku bisikin bagaimana cara nih bikin tahu campur yang nikmat, lezat dan untuk tahu campur rumahan. Jadi pada saat kalian bisa kumpul bersama keluarga, teman-teman, pacar, wis pokoknya kalau bikin yang ini itu mantep. Ini aku tidak memakai mie kuning ya, karena di kotaku itu yang ada di Indonesia itu tahunya aku memakai suun. Terus ada perkedel singkong, terus tetelan daging sapi, sama ini yang namanya kikil sapi. Terus di tempatku itu banyak sekali, ada sebutannya mayang dan lain-lain untuk tetelan-tetelan daging sapinya. Di sini itu sedapnya itu karena kuahnya itu ada petisnya.
Kalian itu kalau bikin kuahnya tahu campur seperti kalian bikin yang namanya soto daging. Kuah seperti kuah soto daging, terus kalian masukkan petis. Pokoknya teman-teman, kalau makan tahu campur ini itu betul-betul yang harus ini ya, punya waktu sendirian, berdua, beramai-ramai untuk menikmati tahu campur. Tahu campur ini berbeda dengan tahu lontong loh ya. Kalau tahu lontong kalian bisa lihat videonya sebelumnya ini. Pada waktu aku masukkan yang namanya tetelan daging sapi, terus dimasukkan juga yang namanya kikil sapi seperti ini. Ini masih on proses ya. Jadi betul-betul sampai dia matang dan lunak. Aku goreng perkedel kentangnya dulu. Loh, kok perkedel kentang? Bukan, ini perkedel singkong. Salah Mbak Tere ya. Jadi inilah perkedel singkong teman-teman yang temennya untuk makan tahu campur. Setelah selesai seperti ini, pokoknya kalau yang namanya tahu campur Lamongan ini itu harus dicoba. Dipisah boleh dicampur jadi satu. Kalau dicampur jadi satu itu betul-betul pada waktu panas-panas itu harus makan. Jadi inilah ceritaku mengenai bubur Manado, tahu campur Lamongan, dan saat ini terakhir aku mau bikin sesuatu pemanisnya. Setelah kalian menikmati cerewetku ini, kalian akan menikmati suguhan pemanisnya, yaitu kembali ke dapur Mbak Natnat lagi untuk bikin sing namanya roti kukus. Untuk resep-resepnya kalian langsung ke description, di situ tak tuliskan lengkap bagaimana keseruanku bikin sing namanya bubur Manado dengan tahu campur Lamongan. Sekarang saatnya mixer dulu, kembali ke dapur Mbak Tere. Di sini itu aku bikin yang namanya bolu kukus pandan. Jadi untuk bikin bolu kukus ini harus ceritani itu mandi dulu bersih dan wangi. Bolu kukus pandan ini rodok cerewet. Nah, saatnya seperti ini ya, jadi aku memakai pasta pandan. Boleh dicampur-campur dengan pasta apapun. Jadi kalian pingin tahunya tuh seperti ini ya. Kekentalannya itu harus seperti ini. Setelah dikukus 10 menit berlalu, mari kita buka. Nah, cantikan bunga-bunga pandan ini mekrok semuanya. Inilah ceritaku ya teman-teman. Jangan di skip dulu. Jangan dilupakan dulu, jangan lupa like, komen, dan di-share. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir dan selalu support. Salam sayang selalu dari Mbak Tere yang ada di Australia. Terima kasih ya. Jangan lupa dicoba untuk bikin ini. Pokoknya mantep. Di saat hujan-hujan gerimis seperti ini, kalau bikin ini sedap pokoknya teman-teman. Aku menunggu kedatangan kalian semuanya di video-videoku. Harap sabar dan sabar menunggu Mbak Tere datang.